Pernah nggak kamu merasa benar-benar hancur, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa? Bukan karena kamu nggak punya teman, tapi karena kamu lelah menjelaskan. Karena kamu tahu, nggak semua orang benar-benar mau mendengarkan. Dan kamu takut, cerita malah bikin luka itu makin dalam. Mungkin kamu pernah duduk diam berjam-jam, nangis pelan di kamar, berharap ada yang ngerti, tapi nggak ada yang datang. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendiri. Hari ini, aku pengen kasih kamu sesuatu yang mungkin kamu butuh, tapi belum sempat kamu cari. Ini adalah 10 cara psikolog mengatasi rasa hancur tanpa harus cerita ke siapapun. Langkah-langkah yang bisa kamu lakuin diam-diam, sendirian, tanpa harus membuka luka di depan siapapun, tapi tetap menyembuhkan. Kita akan bahas pelan-pelan, satu demi satu, karena kamu juga berhak sembuh. Meskipun kamu nggak bisa menjelaskan semua rasa sakit itu. 1. Menulis jurnal emosi secara jujur. Ada rasa hancur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa yang diam-diam menghancurkan dari dalam. Kita duduk diam, tapi dada terasa penuh. Seperti ada beban yang tidak tahu harus dibuang kemana. Saat itu terjadi, banyak orang bilang, cerita saja ke orang lain. Tapi kenyataannya, kita tidak selalu punya tempat untuk bercerita. Tidak semua luka pantas untuk diumbar. Tidak semua orang akan mengerti kedalaman perasaan kita. Dan di saat seperti itu, menulis jurnal bisa menjadi penyelamat yang tak terlihat. Bukan karena menulis akan langsung menyelesaikan semuanya, tapi karena menulis adalah cara kita memberi ruang bagi emosi yang terpendam, agar ia tidak membusuk di dalam diam. Menulis jurnal bukan tentang indahnya kata, bukan tentang tata bahasa atau struktur kalimat yang rapi, tapi tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri, keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Mulailah dengan satu kalimat sederhana, aku merasa, dan biarkan tanganmu menuliskan apapun setelah itu. Tidak usah disaring, tidak perlu ditahan. Mungkin awalnya terasa aneh, mungkin akan keluar kalimat kasar, penuh kemarahan atau ketakutan, tapi biarkan semuanya mengalir. Biarkan luka itu punya suara. Kadang saat kita menulis, kita menangis. Kadang tangan gemetar, dada sesak, dan halaman menjadi basah. Itu bukan kelemahan. Itu adalah proses tubuh dan jiwa yang sedang membuang racun emosionalnya. Jangan takut terlihat lemah di hadapan tulisanmu sendiri. Tulisan itu tidak akan menghakimimu. Ia hanya menjadi saksi sunyi dari isi hatimu yang sebenarnya. Dan kadang, itu satu-satunya saksi yang kita butuhkan. Menulis jurnal juga melatih kita mengenali pola. Apa yang memicu rasa hancur? Apa yang berulang tapi tak pernah selesai? Apa yang seharusnya dilepas, tapi terus kita genggam? Dari jurnal yang ditulis terus-menerus, kita perlahan akan tahu bahwa ada emosi-emosi yang selama ini kita abaikan, bahwa ada luka-luka lama yang belum pernah diberi nama, dan bahwa rasa hancur itu berasal dari hal yang lebih dalam dari yang kita kira. Terkadang, setelah menulis, tidak ada jawaban, tidak ada solusi, tidak ada perubahan besar, tapi ada sedikit ruang lega di dada. Ada jarak antara kita dan luka itu, dan ruang kecil itu cukup untuk membuat kita bernapas, cukup untuk bertahan hari itu, cukup untuk tidak merasa ingin menyerah lagi malam ini, cukup untuk bilang, aku belum selesai, tapi aku masih di sini. Jurnal emosi adalah bentuk kejujuran yang tenang, bukan untuk dibagikan ke siapapun, tapi untuk diri sendiri, agar tidak merasa sendirian dalam rasa sakit. Ia adalah rumah rahasia, tempat kita bisa runtuh, tanpa harus menjelaskan apapun. Tulislah bahkan saat kamu merasa tidak tahu harus menulis apa. Tulislah kekosongan, tulislah kebingungan, tulislah marahmu. Karena setiap kata yang dituliskan adalah cara tubuhmu memproses perasaan yang belum selesai. Dan tidak ada cara yang lebih jujur daripada menuliskannya sendiri, dalam diam. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang, kita tidak butuh pendengar. Kita hanya butuh ruang untuk jujur pada diri sendiri.
tanpa takut dinilai, tanpa harus kuat di depan siapapun. Dan jurnal bisa menjadi ruang aman itu. Tulisan yang kau buat bukan bukti kelemahan, tapi bukti bahwa kamu berusaha menyembuhkan diri dengan caramu sendiri, dengan keheninganmu sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat berani. Bukan semua orang mampu menghadapi pikirannya sendiri. Bukan semua orang mampu menatap emosinya tanpa kabur. Tapi jika kamu mampu menulisnya, kamu sudah melangkah lebih jauh dari kemarin. Dan itu patut kamu hargai. Jangan remehkan satu paragraf yang kamu tulis dalam tangis. Kadang, itulah awal dari pemulihan yang kamu cari selama ini. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Karena kamu layak sembuh. Bahkan jika itu dimulai dari satu halaman yang jujur. 2. Membuat batasan diri dari hal yang memicu luka. Ada kalanya, luka kita bukan berasal dari satu peristiwa besar, tapi dari banyak hal kecil yang terus dibiarkan terjadi. Perlakuan yang tidak pantas, kata-kata yang menggores, situasi yang membuat hati terus tertekan. Dan anehnya, kita membiarkannya terus mengulang karena takut kehilangan orang, takut dianggap egois, takut terlihat lemah karena menarik diri. Padahal, membiarkan diri terus terluka bukan bentuk cinta, bukan juga bentuk kesabaran. Itu hanyalah bentuk pengabaian terhadap kebutuhan batin kita sendiri. Dan makin lama kita biarkan, makin dalam lukanya mengakar. Batasan adalah pagar tak terlihat. Ia bukan tembok untuk menjauhkan diri dari dunia, tapi garis halus yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang mengikis. Dari orang-orang yang tidak tahu cara memperlakukan hati dengan baik. Batasan tidak harus keras atau kaku, tapi harus jelas. Harus muncul dari kesadaran tentang apa yang membuat kita lelah, apa yang membuat kita takut, dan apa yang tak ingin kita ulang lagi. Kita sering diajari untuk sabar, untuk memaklumi, untuk mengerti orang lain, tapi jarang sekali diajari untuk mengenali saat-saat kita butuh mundur, butuh melindungi diri, butuh memilih tenang daripada terus terluka. Membuat batasan bukan soal memutus hubungan, tapi soal memelihara kewarasan, agar kita tidak lagi menjadi korban dalam cerita yang sama, agar kita tidak terus memberi dari tempat yang sudah kering. Coba perhatikan kembali, apa yang selama ini kamu biarkan hanya karena tidak ingin membuat orang lain kecewa? Apa yang kamu anggap biasa, padahal itu menyakitimu dalam diam? Dan apa yang terus kamu ulang, walau tahu itu membuat hatimu remuk? Banyak luka bertahan bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak berani mengambil langkah perlindungan. Kita terus bertahan di tempat yang salah, hanya karena takut dianggap berubah. Padahal berubah itu perlu, terutama saat perubahan itu menyelamatkan jiwa kita. Terutama saat batasan yang kita buat adalah bentuk cinta pada diri sendiri, bukan bentuk kebencian pada orang lain. Tidak apa-apa jika kamu harus berhenti membalas chat dari orang yang melelahkanmu. Tidak apa-apa jika kamu menolak diajak bicara oleh mereka yang selalu menyakiti hatimu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menjelaskan alasanmu kepada siapapun. Karena yang paling penting adalah, kamu tahu kenapa kamu perlu menjaga jarak. Batasan adalah bentuk kasih yang dewasa. Ia bukan melarikan diri dari konflik, tapi cara agar kita tidak kehilangan diri sendiri dalam hubungan yang beracun. Cara agar hati tetap bisa tumbuh, tanpa terus diremukkan oleh hal yang sama. Kamu punya hak untuk berkata, cukup. Untuk berkata, aku nggak mau terus begini. Untuk memilih tenang, meski harus terlihat dingin di mata orang lain. Karena yang tahu luka batinmu, hanya kamu sendiri. Buatlah batasan secara perlahan. Mulailah dari hal kecil, seperti mengatakan, tidak saat kamu lelah. Atau memilih diam saat suasana tidak aman untuk bicara. Lama-lama, kamu akan terbiasa, dan kamu akan merasa lebih utuh, lebih terlindungi, lebih mengenal apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang orang lain inginkan darimu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kita tidak bisa menyembuhkan luka jika kita terus membiarkan sumber lukanya dekat. Kadang, memulihkan diri bukan soal mencari jalan keluar, tapi soal berani berkata, cukup sampai di sini. Dan benar-benar berdiri untuk diri sendiri.
Jangan merasa bersalah karena menarik diri dari yang menyakitimu. Jangan merasa jahat karena memilih jarak demi kewarasan. Karena batasan itu bukan egois, tapi bentuk penghormatan terhadap luka yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu tidak bisa menunggu orang lain untuk mengerti kapan kamu lelah. Kamu harus tahu dulu apa yang membuatmu lelah. Dan kamu sendiri yang bertanggung jawab menjaga hatimu tetap bernapas. Hidup ini bukan tentang terus memberi tanpa henti, tapi juga tentang tahu kapan harus melindungi diri. Dan terkadang, satu-satunya cara agar tidak terus hancur adalah dengan memberi batas pada apa yang tidak layak kamu terima. 3. Melatih pernapasan dan kesadaran tubuh saat gelisah. Saat rasa gelisah datang, dunia terasa mengecil, pikiran berisik, napas jadi pendek, detak jantung seperti lari tanpa henti, dan tubuh terasa asing, seperti bukan milik kita sendiri. Gelisah membuat kita ingin kabur dari ruangan, dari pikiran, dari hidup itu sendiri. Tapi kemanapun kita pergi, gelisah itu tetap ikut, karena ia bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita. Salah satu cara paling sederhana, namun paling terlupakan saat gelisah datang, adalah kembali ke napas, ke satu hal yang selalu ada selama kita hidup. Coba berhenti sejenak, tarik napas pelan, hembuskan perlahan, bukan untuk membuat gelisah hilang seketika, tapi untuk memberi pesan pada tubuh, aku di sini, aku hadir. Saat kita menarik napas dalam dan perlahan, kita memberi sinyal pada sistem saraf untuk tenang. Kita menarik diri dari mode lawan atau lari dan masuk ke mode hadir dan sadar. Latih ini setiap hari, bukan hanya saat gelisah datang, karena napas adalah jangkar yang bisa kita genggam. Saat dunia di kepala kita mulai berputar tak tentu arah, sadarilah tubuhmu. Apa yang sedang kamu rasakan? Apakah tanganmu dingin? Bahumu tegang? Apakah kamu mencengkram rahangmu tanpa sadar? Kesadaran tubuh bukan tentang memperbaiki semuanya, tapi tentang menyadari bahwa kamu masih hidup, bahwa tubuhmu sedang bicara padamu, bahwa ada rasa yang belum kamu dengarkan. Kadang, gelisah muncul bukan karena masalah besar, tapi karena tubuhmu lelah, karena kamu sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian, dan satu-satunya yang bisa kamu kontrol hanya napasmu sendiri. Latihan ini sederhana. Tarik napas lewat hidung selama 4 detik. Tahan selama 4 detik. Hembuskan lewat mulut selama 6 detik. Ulangi perlahan. Lakukan sambil menutup mata. Fokuskan pikiran hanya pada napas yang keluar dan masuk. Bukan pada beban, bukan pada kekhawatiran. Jangan khawatir jika pikiranmu tetap berisik. Itu normal. Yang penting kamu menyadari bahwa kamu sedang gelisah, dan kamu tetap memilih untuk hadir, bukan kabur. Banyak orang berpikir, mengatasi gelisah itu harus dengan berbicara. Padahal, tubuh lebih jujur dari kata-kata. Ia tahu saat kamu tertekan, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Dan napasmu adalah jendela untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Latih kesadaran tubuh saat berjalan, saat menyeduh teh, saat mencuci tangan. Rasakan gerakannya, rasakan teksturnya. Itu semua bisa mengalihkanmu dari badai di dalam kepala. Gelisah itu tidak berbahaya, tapi bisa menjadi sangat melelahkan jika dibiarkan berlarut. Dan terkadang, kita tidak butuh solusi rumit. Kita hanya butuh momen hening untuk bernapas dan mendengarkan tubuh yang sedang memanggil. Dengan melatih pernapasan dan kesadaran tubuh, kita sedang membangun ruang aman di dalam diri sendiri. Ruang yang tidak bisa disentuh oleh kekacauan di luar. Ruang yang bisa kita datangi kapan saja, saat dunia mulai terlalu berat. Renungan untukmu di poin 3 ini. Tubuhmu selalu bicara, tapi selama ini, mungkin kamu terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Maka saat gelisah datang lagi, jangan buru-buru mencari pelarian keluar. Tarik napasmu, perlahan, lembut. Rasakan detaknya, rasakan iramanya. Karena disitulah kamu menemukan dirimu kembali. Pernapasan bukan hanya soal udara,
tapi tentang memberi jeda pada jiwa yang kelelahan. Dan jeda itu penting, agar kamu tidak tenggelam di antara tekanan dan harapan yang terus bertabrakan. Belajarlah hadir bersama tubuhmu, bersama napasmu, karena tidak ada yang lebih menenangkan selain tahu bahwa kamu bisa kembali ke dirimu sendiri kapanpun kamu butuh. 4. Mengganti pikiran menyakitkan dengan dialog internal yang lembut. Luka yang paling menyakitkan seringkali bukan berasal dari orang lain, tapi dari kata-kata kejam yang kita bisikkan pada diri sendiri, dalam hati, dalam pikiran, dalam diam. Kita berkata pada diri sendiri, aku bodoh, aku gagal, aku nggak pantas dicintai. Dan kita ulang kalimat itu setiap hari, sampai ia terasa seperti kebenaran, padahal itu hanya suara luka yang belum pernah benar-benar diajak bicara dengan lembut. Dialog internal itu penting, karena suara dalam kepala kita adalah narasi hidup kita. Jika isinya penuh luka, kita akan merasa seperti hidup dalam peperangan. Tapi jika isinya penuh kasih, kita akan punya tempat pulang di dalam diri sendiri. Pikiran menyakitkan tidak bisa dihapus begitu saja, tapi bisa diajak berdialog. Bukan untuk dilawan, tapi untuk dilihat lebih dalam. Kenapa suara itu muncul? Dari mana asalnya? Mungkin itu suara masa kecil yang ditolak. Mungkin itu suara orang yang pernah menghina. Dan sekarang suara itu tinggal di dalam kita, memakai nama kita, seolah itu suara asli diri kita. Tapi sekarang, kita sudah dewasa. Kita bisa memilih cara bicara yang baru. Kita bisa memilih untuk tidak percaya pada semua yang muncul di pikiran. Kita bisa menciptakan ulang suara di dalam diri dengan lembut. Mulailah dengan mengganti satu kalimat. Misalnya, dari aku selalu gagal menjadi aku sedang belajar dan itu butuh waktu. Atau dari aku lemah menjadi aku sedang lelah dan itu manusiawi. Jangan menunggu orang lain yang berkata, kamu baik-baik saja. Kamu bisa mulai berkata itu pada dirimu sendiri, bukan dengan suara keras, tapi dengan suara hangat, seperti pelukan. Setiap kali pikiran menyakitkan muncul, jangan buru-buru mempercayainya. Tanya balik dengan tenang, benarkah ini mutlak, atau ini hanya rasa takut yang sedang bicara? Latih diri untuk mengenali nada suara dalam kepalamu. Apakah kamu terlalu keras pada dirimu sendiri? Apakah kamu berkata sesuatu yang bahkan tak akan kamu ucapkan pada sahabatmu? Jika iya, berhentilah. Ulangi dengan cara yang lebih manusiawi. Contohnya begini, daripada berkata, kamu payah, coba ganti jadi, aku tahu kamu sedang kesulitan, tapi kamu tidak sendirian. Atau, aku bangga kamu masih bertahan, meski rasanya berat. Ini bukan tentang membohongi diri, tapi tentang menciptakan ruang aman dalam pikiranmu sendiri. Karena kamu tidak bisa selalu bergantung pada pengakuan dari luar, tapi kamu selalu bisa menciptakan pengakuan dari dalam. Dialog internal yang lembut tidak muncul dalam sehari, tapi bisa dilatih sedikit demi sedikit, dengan kesadaran, dengan pengampunan, dengan pengertian, dan perlahan kamu akan merasa lebih damai, bahkan di tengah kekacauan. Bersikap lembut pada diri sendiri adalah bentuk keberanian, karena dunia sering mengajarkan kita untuk keras, untuk mengejar, untuk membuktikan, untuk bersaing. Tapi kelembutan adalah bahasa yang menyembuhkan, bukan membuktikan. Cobalah duduk sejenak, pejamkan mata, dan ucapkan perlahan dalam hati, aku sudah cukup. Aku nggak harus jadi sempurna untuk pantas disayangi. Rasa sakit yang ada di dalam tidak akan langsung hilang, tapi dengan dialog yang lebih ramah, kamu tidak lagi menambah lukanya. Kamu justru menenangkan, merawat, dan memberi ruang bagi dirimu untuk pulih dengan tenang. Renungan untukmu di poin 4 ini. Apa yang kamu ucapkan pada diri sendiri setiap hari akan menjadi kepercayaanmu dalam diam, dan kepercayaan itu akan membentuk cara kamu memandang hidup. Jadi pastikan, suara dalam kepalamu bukan musuh, tapi sahabat.
Jangan biarkan suara lama yang menyakitkan menjadi soundtrack hidupmu yang terus berulang. Kamu boleh menciptakan versi baru, versi yang lebih manusiawi, versi yang lebih hangat. Karena kamu bukan sekadar hasil dari luka-luka di masa lalu. Kamu adalah cerita yang masih bisa berubah. Dan itu dimulai dari satu hal sederhana. Bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri saat tidak ada orang lain mendengar. Kamu layak mendengar suara lembut dari dalam. Suara yang berkata, "Aku tahu kamu terluka, tapi kamu masih bernilai." Karena kadang, satu-satunya penyembuh yang kamu butuhkan adalah kata-kata baik yang lahir dari dalam dirimu sendiri. 5. Membaca buku atau tulisan yang menguatkan jiwa. Saat dunia terasa terlalu bising dan pikiranmu penuh dengan hal yang menyakitkan, ada satu cara yang sering kali terlupakan, yaitu membaca sesuatu yang menenangkan hati. Bukan sekadar bacaan hiburan, tapi tulisan yang terasa seperti pelukan, yang tidak menghakimi, tidak menyuruh cepat bangkit, tapi hadir, seperti teman yang duduk diam di sebelahmu. Buku, jika kamu temukan yang tepat, bisa menjadi penuntun keluar dari kegelapan. Karena ada kalimat-kalimat tertentu yang terasa seperti ditulis untuk kamu di saat kamu paling rapuh. Kita sering merasa sendirian dalam rasa sakit, merasa tak ada yang mengerti, tak ada yang benar-benar tahu rasanya. Tapi saat kamu membaca kisah orang lain, tiba-tiba kamu merasa, ternyata aku nggak sendiri. Ada seseorang di luar sana yang pernah jatuh sekeras kamu, yang pernah merasa tidak berharga seperti kamu, tapi mereka menuliskannya, dan sekarang kamu membacanya. Dan di saat itu terjadi, kamu mulai percaya satu hal penting. Kalau orang lain bisa melalui rasa hancurnya, mungkin kamu juga bisa. Membaca itu seperti membuka jendela ke dalam jiwa orang lain. Kamu belajar dari rasa kehilangan mereka, dari perjuangan mereka, dari pemahaman yang mereka temukan setelah semuanya retak. Tulisan yang menyentuh jiwa bukan selalu yang berbentuk teori. Terkadang, satu kalimat pendek bisa mengubah harimu. Satu baris puisi bisa membuatmu menangis dalam diam. Karena kamu merasa, akhirnya ada yang mengerti. Membaca memberi ruang untuk jeda, untuk refleksi, untuk menyerap makna. Kamu bisa menutup buku kapan saja, tapi kata-katanya akan tetap tinggal di dalam dirimu. Buku adalah bentuk percakapan sunyi. Kamu membaca seseorang yang mungkin tak pernah kamu temui, tapi ia sudah meninggalkan sesuatu yang abadi untukmu, sesuatu yang bisa menguatkanmu di masa-masa sulit. Maka carilah bacaan yang selaras dengan lukamu, bukan untuk menambah beban, tapi untuk memberi bahasa pada rasa yang selama ini sulit kamu jelaskan. Karena saat kamu bisa memberi nama pada perasaanmu, kamu mulai bisa berdamai dengannya. Kamu tidak harus membaca banyak. Satu halaman cukup. Satu paragraf pun bisa jadi awal perubahan. Yang penting adalah kamu menyerapnya dengan hati terbuka. Jangan takut untuk mengulang tulisan yang sama berkali-kali. Karena makna yang kamu temukan hari ini bisa berbeda dari makna yang kamu rasakan minggu depan. Karena dirimu juga terus berubah, terus bertumbuh. Membaca juga melatih kesadaran, membantu pikiran berhenti dari overthinking yang tidak ada ujungnya, membantu hati kembali fokus pada hal yang sederhana, bahwa kamu masih di sini, masih hidup, masih layak dimengerti. Dan saat kamu menemukan tulisan yang sejalan dengan lukamu, kamu akan sadar bahwa banyak orang telah melewati malam-malam yang sama. Dan mereka meninggalkan cahaya kecil untukmu lewat tulisan mereka. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kamu mungkin sedang merasa tenggelam hari ini, tapi satu halaman buku bisa menjadi pelampung kecil yang membantumu tetap bernapas, walau perlahan. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Jangan remehkan kekuatan satu paragraf yang menguatkan, karena mungkin itu satu-satunya hal yang bisa membuatmu bertahan malam ini. Kamu tidak sendirian. Meski ruangmu sepi, ada suara-suara baik yang bisa kamu dengar. Dari halaman yang tenang, kamu tidak perlu terus kuat. Cukup duduk, ambil buku,
Baca perlahan, biarkan kata-katanya meresap. Biarkan ia menggantikan suara gelap dalam pikiranmu. Dan saat kamu siap, kamu bisa menulis ulang cerita hidupmu sendiri dengan kalimat-kalimat baru yang lebih penuh harapan, karena kamu telah menyerap cahaya dari kata-kata orang lain dan menjadikannya milikmu. 6. Memberi makna baru pada rasa sakit yang dialami. Setiap rasa sakit selalu datang tiba-tiba. Ia datang tanpa mengetuk, mengganggu tidur, mengganggu pikiran, dan membuat kita mempertanyakan segalanya. Apa salahku? Kenapa harus aku? Apa gunanya semua ini kalau hanya berakhir luka? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus berputar tanpa henti. Kita mencari alasan, kita mencoba mengerti, tapi terkadang tidak ada jawaban yang memuaskan. Tidak ada penjelasan yang bisa benar-benar meredakan pedihnya hati. Namun satu hal yang bisa kita lakukan, bukan mencari arti yang logis, tapi memberi makna yang baru. Makna yang datang dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Memberi makna bukan berarti memaksa diri untuk bersyukur dalam luka. Bukan berarti berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Tapi tentang memilih cara baru untuk memandang rasa sakit itu. Dari posisi yang lebih tenang, lebih sadar, lebih dewasa. Karena rasa sakit tidak akan hilang dengan dilawan. Ia akan tetap tinggal sampai kita bersedia duduk bersamanya dan berkata, "Aku tahu kamu ada, tapi kamu bukan akhir dari segalanya." Dari situlah proses memberi makna bisa dimulai. Ada orang yang kehilangan, lalu menjadi lebih peduli. Ada yang pernah disakiti, lalu jadi lebih mengerti orang lain. Ada yang pernah gagal, lalu menemukan arah hidupnya. Semua itu bukan kebetulan, tapi pilihan makna. Sakit tidak punya bentuk tetap, kitalah yang membentuknya. Apakah luka itu akan menjadi trauma, atau akan jadi bekas yang membuat kita lebih bijak? Kamu bisa memilih, apakah mau terus hidup dalam cerita lama yang menyiksa, atau menulis ulang narasi itu dengan sudut pandang yang lebih memulihkan. Contoh sederhana, daripada berkata, "Aku disia-siakan dan itu menghancurkanku." Kamu bisa mulai berkata, "Aku belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri." Atau dari, "Aku dikhianati," menjadi, "Aku akhirnya tahu siapa yang layak aku perjuangkan." Makna baru bukan soal menghapus kejadian pahit. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa mengubah cara kita menatapnya hari ini. Dan itu mengubah cara kita merasa tentang kejadian itu. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke masa sebelum sakit itu terjadi, tapi kamu bisa menciptakan masa depan yang berbeda karenanya. Dan itu adalah kekuatan terbesar manusia. Kemampuan untuk memberi arti, bahkan pada hal yang paling menyakitkan. Banyak orang mencoba lari dari rasa sakit, tapi kamu berbeda. Kamu memilih untuk menatapnya, lalu membentuk makna yang membuatmu tidak tenggelam di dalamnya. Pilihlah makna yang memberdayakan, makna yang memberi harapan, makna yang tidak menghapus air mata, tapi membuat air mata itu tidak sia-sia. Makna baru bukan sekadar afirmasi positif, tapi jalan sunyi menuju penerimaan. Tempat di mana kamu tidak lagi marah pada hidup, tapi mulai berdamai, meski hatimu pernah dipatahkan begitu dalam. Renungan untukmu di poin 6 ini. Hidup tidak selalu memberi kita kendali atas apa yang terjadi, tapi kita selalu punya kuasa untuk memberi makna pada apa yang kita alami. Dan makna itulah yang menentukan apakah kita hancur atau tumbuh dari luka itu. Jangan tunggu orang lain memberimu jawaban. Kamu sendiri yang bisa memilih artinya. Dan saat kamu memilih makna yang menguatkan, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat dari sebelumnya. Luka bukan akhir dari cerita. Ia bisa menjadi awal, jika kamu mengizinkannya. Awal dari kebijaksanaan, awal dari rasa iba yang lebih dalam, awal dari pemulihan yang utuh. Jadi, beri makna baru pada rasa sakitmu. Bukan karena itu tidak menyakitkan, tapi karena kamu layak untuk tidak terus menderita karenanya. Dan kamu benar-benar bisa menulis ulang ceritamu sendiri. 7.
menciptakan rutinitas harian yang menenangkan. Ketika hidup terasa runtuh, tubuh manusia punya kecenderungan untuk ikut kehilangan arah. Pikiran kacau, jam tidur berantakan, dan hari-hari berlalu tanpa arah yang jelas. Kita mungkin tidak menyadari betapa pentingnya keteraturan dalam menjaga kewarasan. Bukan rutinitas besar atau jadwal ketat, tapi hal-hal kecil yang dilakukan dengan sadar. Rutinitas harian yang menenangkan bukan tentang produktivitas, bukan tentang mengejar to-do list atau menaklukkan target, tapi tentang memberi sinyal pada tubuh bahwa dunia masih aman untuk ditinggali, bahwa kamu masih punya kuasa atas waktumu, walau perasaanmu sedang hancur. Psikolog tahu bahwa ketenangan tidak datang dari nasihat motivasional semata, tapi dari kehadiran kecil yang diulang setiap hari, dengan lembut, tanpa paksaan, seperti membiasakan minum air hangat di pagi hari, atau menyalakan lilin di malam hari. Hal-hal sederhana yang memberi rasa kontrol, saat semuanya terasa lepas. Mulailah dari bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan saat kamu tidak ingin bangun. Mulailah dari menyapu kamar, membuat kopi, menulis satu kalimat di buku catatanmu. Jangan meremehkan hal kecil, karena di dalam kehancuran, hal kecil itulah yang menyelamatkan. Itu bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk perlawanan terhadap kekacauan. Tiap langkah kecil itu membentuk sistem baru dalam dirimu. Sistem yang memberi arah di tengah kehilangan. Sistem yang memberi rasa aman, bahkan saat hatimu sedang dalam badai. Bukan rutinitas kaku, tapi ritual lembut yang menenangkan saraf-saraf yang luka. Beberapa orang memilih meditasi pagi, yang lain menyiram tanaman, atau sekadar duduk tanpa ponsel. Apapun bentuknya, selama itu membuatmu merasa hadir, itu berharga. Yang penting bukan apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu melakukannya. Apakah kamu hadir? Apakah kamu sadar? Apakah kamu lembut terhadap dirimu sendiri? Kehancuran batin sering membuat kita ingin menyerah pada kekacauan, tapi rutinitas bisa menjadi jangkar, sesuatu yang menahanmu agar tak hanyut terlalu jauh. Ketika semuanya tampak gelap, rutinitas adalah cahaya kecil yang terus kamu nyalakan. Sekalipun kecil, cahayanya cukup untuk menunjukkan bahwa kamu masih hidup. Konsistensi dalam rutinitas adalah bentuk cinta paling sunyi, cinta pada dirimu sendiri, meski kamu merasa tidak layak mendapatkannya. Karena kamu tetap bangun, kamu tetap merapikan tempat tidur, kamu tetap membuat teh, dan itu sudah lebih dari cukup. Rutinitas tidak menyembuhkan secara ajaib, tapi ia memberi struktur bagi hati yang sedang runtuh. Ia memberi bingkai pada hari-hari yang terasa kabur. Dan dari bingkai itu, pelan-pelan, kamu bisa mulai membangun ulang dirimu. Kalau kamu belum tahu harus mulai dari mana, pilih satu hal kecil saja. Lakukan itu setiap hari, pada waktu yang sama. Buat itu menjadi milikmu, bukan tuntutan siapapun. Dan rasakan bagaimana itu mulai menenangkan yang luka dalam dirimu. Kita sering berpikir kita butuh perubahan besar untuk sembuh. Tapi psikolog tahu, yang kita butuhkan justru kestabilan dalam hal kecil. Sesuatu yang bisa kita ulang setiap hari, tanpa harus berpikir. Sesuatu yang menandakan bahwa, meskipun semuanya hancur, aku masih di sini. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kita sering berpikir bahwa penyembuhan datang dalam bentuk besar, seperti perubahan hidup yang drastis, atau momen pencerahan yang luar biasa. Namun kenyataannya, penyembuhan sering datang diam-diam, dalam tindakan kecil yang kita ulangi setiap hari, dalam rutinitas sederhana yang memberi makna pada keberadaan kita. Bangun pagi dan menyeduh kopi, merapikan tempat tidur dengan pelan, menulis satu kalimat syukur setiap malam. Hal-hal kecil itu bisa jadi jangkar saat hidup terasa oleng, karena ketenangan bukan soal bebas dari rasa sakit, tapi kemampuan menciptakan ruang aman di tengah luka. Rutinitas harian bukan pelarian, melainkan bentuk cinta kita pada diri sendiri yang ingin bertahan. Dan jika suatu hari kamu merasa ingin menyerah, ingatlah betapa jauh kamu telah berjalan, betapa hebat kamu bisa bertahan tanpa banyak suara, dan betapa kamu pantas diberi waktu untuk damai, tanpa terburu-buru sembuh. 8. Merekam kekembangan diri secara visual atau tertulis. Saat hidup terasa gelap, kita cenderung lupa seberapa jauh kita telah melangkah.
Semua terasa kabur. Hari-hari menyatu tanpa makna yang jelas. Dalam fase ini, satu hal penting yang sering diremehkan adalah proses merekam perjalanan diri. Bukan untuk konsumsi orang lain, tapi untuk menyaksikan pertumbuhan yang tak kasat mata. Menulis jurnal, mengambil foto harian, merekam suara hati, semuanya bisa menjadi cermin. Cermin yang merekam luka, tapi juga mencatat pemulihan. Bukan hanya dokumentasi emosi, tapi bukti bahwa kamu sedang bertahan, bahwa kamu masih berjalan, meski perlahan. Terkadang, kita merasa tak berubah sama sekali, tapi saat membaca kembali tulisan lama, kita melihat betapa cara pandang kita mulai bergeser. Yang dulu marah, kini lebih bisa menerima. Yang dulu rapuh, kini mulai punya pijakan. Visual atau tulisan berfungsi sebagai saksi bisu. Ia tidak menghakimi, tidak mendesak, tidak menuntut. Ia hanya ada di sana, menemani, mencatat, dan mengingatkan bahwa rasa hancur pun layak punya arsip, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikenal. Kamu tak perlu jadi penulis hebat, tak perlu punya kamera mahal. Yang kamu butuhkan hanyalah kejujuran dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Karena seringkali, luka terdalam hanya bisa dikenali saat kita berani menuliskannya. Menulis bukan sekadar aktivitas mental. Ia adalah bentuk dialog dengan hati yang sedang bising. Ia membantu kita memilah mana rasa yang perlu dipeluk dan mana yang perlu dilepas. Menulis mengubah kekacauan menjadi struktur, meski masih berantakan. Jika menulis terasa berat, ambillah foto. Bukan foto estetik, tapi foto nyata tentang harimu. Meja kerja yang berantakan, mata sembab di pagi hari, atau langit mendung di jendela. Foto yang menangkap emosi, bukan hanya penampilan. Dalam sebulan, kamu bisa melihat narasi diam itu mulai terbentuk. Narasi tentang orang yang tetap hidup, meski berkali-kali ingin menyerah. Tentang seseorang yang mungkin tidak selalu kuat, tapi selalu mencoba hadir untuk dirinya sendiri. Perjalanan sembuh tidak selalu naik, kadang turun, kadang diam, kadang melingkar. Tapi dokumentasi, baik tulisan atau visual, akan mencatat semuanya. Dan dari situlah, kamu mulai melihat, ternyata kamu tidak diam di tempat. Jika suatu saat kamu ragu pada dirimu, buka kembali catatan lamamu. Lihat bagaimana kamu dulu menangis dan tetap melanjutkan hari. Lihat betapa kamu pernah merasa hancur. Tapi hari ini kamu masih di sini, masih bernafas, masih mencoba. Bahkan jika kamu hanya menulis satu kalimat setiap malam, itu cukup. Kalimat itu bisa menjadi pelampung di hari-hari yang terasa tenggelam. Karena dalam satu kalimat itu, ada keberanian untuk hadir. Dan keberanian itu tidak semua orang punya. Kamu tak perlu membagikannya ke siapapun. Ini bukan konten, ini pengakuan. Pengakuan bahwa kamu masih belajar. Bahwa meski tak sempurna, kamu tetap ingin pulih. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kadang kita merasa terlalu biasa, hingga lupa bahwa keberadaan kita adalah keajaiban. Catatan kecil tentang perasaan hari ini bisa jadi bukti kuat bahwa kita pernah bertahan tanpa tepuk tangan. Saat tak ada yang melihat, dokumentasi pribadi bisa jadi saksi. Saksi bisu bahwa kamu pernah tenggelam, tapi juga pernah berusaha berenang meski tak ada pelampung. Dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak bisa diremehkan. Menulislah, meski isinya berantakan. Potretlah, meski hanya langit kelabu. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak kamu berubah. Di saat kamu merasa tak bergerak sama sekali. Dan suatu saat nanti, kamu akan membaca kembali semua itu sambil tersenyum. Bukan karena semuanya telah baik, tapi karena kamu akhirnya sadar, kamu tidak selemah yang kamu kira. 9. Melatih diri menerima tanpa harus memahami semua. Ada luka-luka yang bahkan jika dijelaskan ribuan kali pun, tetap tidak akan terasa masuk akal. Ada peristiwa yang terlalu rumit, terlalu gelap, terlalu menyayat untuk bisa dimengerti secara logis. Namun manusia memiliki keistimewaan. Ia bisa menerima sesuatu, bahkan ketika ia tidak paham kenapa. Dan disitulah kekuatan menerima itu menjadi pintu pembebasan. Bukan penyerahan, tapi penyembuhan. Saat hati kita hancur oleh sesuatu yang tampak tidak adil, kita akan ingin bertanya,
Mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu akan mengulang terus di kepala, setiap malam, setiap pagi, dan seringkali tidak ada jawaban, atau kalaupun ada, tidak memuaskan. Itulah mengapa, dalam dunia psikologi, acceptance bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Menerima tidak berarti kamu menyetujui atau membenarkan apa yang terjadi. Menerima adalah mengakui bahwa sesuatu telah terjadi, dan kita berhenti melawannya di dalam batin. Karena seringkali, yang menyiksa bukan peristiwa itu sendiri, tapi perlawanan kita terhadap kenyataan. Semakin keras kita menolak realita, semakin dalam luka yang terasa di hati. Tentu kita ingin paham semuanya. Kita ingin tahu alasan di balik kehilangan. Kita ingin ada narasi yang menjelaskan kenapa seseorang tega berkhianat. Kita ingin ada skenario masuk akal di balik kegagalan hidup yang datang tiba-tiba. Tapi hidup tidak selalu memberi penjelasan. Dan kadang, penjelasan itu tak menyembuhkan. Di titik inilah latihan menerima jadi penting. Bukan karena kita pasrah, tapi karena kita ingin tetap hidup, tetap sehat secara mental. Kita ingin berhenti menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. Kita ingin damai, bukan benar. Kita ingin lega, bukan terjebak dalam analisis tak berujung. Banyak dari kita berpikir, kalau aku bisa tahu kenapa, aku bisa ikhlas. Tapi nyatanya, ikhlas tidak datang dari tahu, ia datang dari berhenti mencari. Menerima adalah seni berhenti menggali luka, karena makin digali, makin dalam ia terasa. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu alasan seseorang meninggalkanmu saat kamu sedang runtuh. Mungkin kamu tidak akan pernah mengerti kenapa takdir terasa kejam di waktu yang salah. Tapi kamu masih bisa bangkit, masih bisa mencintai dirimu sendiri, tanpa harus punya semua jawaban. Latihan ini tidak instan. Ia bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi setiap kali kamu memilih menerima alih-alih menyiksa diri, kamu sedang menyelamatkan dirimu. Kamu sedang menarik napas dalam dan berkata, aku tetap ingin hidup. Itu adalah bentuk perlawanan yang paling lembut dan paling kuat. Menerima bukan menolak perubahan, tapi justru pintu pertama menuju perubahan itu sendiri. Karena saat kita berhenti terpaku pada kenapa, kita bisa mulai bergerak ke bagaimana sekarang. Itulah momen di mana hidup mulai memberi jalan baru. Jalan yang mungkin tak pernah kita duga, tapi ternyata menyembuhkan. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kadang, memahami semua bukanlah syarat untuk bisa berdamai. Kadang, hanya perlu satu langkah kecil untuk menerima bahwa kita takkan tahu semuanya. Itu bukan berarti kalah, tapi memilih jalur yang lebih sehat untuk jiwa. Karena damai batin lebih penting dari logika yang sempurna. Banyak luka tidak akan pernah menemukan logikanya, tapi kita masih bisa berdamai dengan kejadiannya. Kita masih bisa bangkit dan menemukan makna di dalamnya. Dan semua itu dimulai dari menerima, bukan dari mengerti. Hidup yang utuh bukan hidup yang penuh jawaban, tapi hidup yang tetap berjalan, meski pertanyaannya belum selesai. Dan itu butuh keberanian untuk tetap bernapas di tengah ketidakpastian, keberanian untuk berkata, aku tak paham, tapi aku tetap lanjut. Jangan tunggu semua terasa masuk akal dulu baru kamu mau sembuh. Karena bisa jadi, kamu akan menunggu selamanya. Sembuh bukan soal tahu segalanya, tapi soal menerima kenyataan dan merawat diri perlahan. Karena kamu layak bahagia, bahkan saat kamu belum paham semuanya. 10. Mempraktikkan self-compassion seperti memeluk diri sendiri. Kadang kita bisa menjadi orang yang paling kejam bagi diri sendiri. Tanpa sadar, kita memaki saat gagal, menghina saat tak sanggup, menghakimi saat tak sempurna. Padahal, jika orang lain yang sedang jatuh, kita bisa begitu lembut padanya. Kita tahu harus berkata apa untuk membuatnya kuat, tahu caranya menenangkan yang terluka, tahu kapan harus diam dan kapan memeluk. Tapi pada diri sendiri, kita sering lupa bahwa kita juga butuh dimaafkan, lupa bahwa kita berhak istirahat, lupa bahwa menjadi manusia bukan soal kuat terus-menerus. Self-compassion bukan hal klise, bukan basa-basi yang hanya cocok jadi kutipan.
Self-compassion adalah latihan mencintai diri dalam bentuk yang paling konkret dan jujur. Bukan sekadar menerima diri apa adanya, tapi juga memperlakukan diri dengan penuh kelembutan. Seperti saat kita menenangkan anak kecil yang menangis. Kita bicara pelan, kita peluk, kita yakinkan bahwa dia nggak sendirian. Coba bayangkan kalau kamu dipeluk oleh versi dirimu yang paling bijak. Versi dirimu yang tahu betapa keras perjuanganmu. Versi dirimu yang nggak menghakimi, hanya duduk di sampingmu dan berkata, nggak apa-apa. Latihan self-compassion bisa dimulai dari hal kecil, seperti menyadari ketika suara di kepalamu mulai keras, dan memilih untuk mengubahnya dengan suara yang lebih lembut. Satu kalimat, aku berusaha semampuku. Lalu, berlatih memberi ruang untuk gagal, memberi jeda tanpa rasa bersalah, menunda tugas tanpa menyesal, karena tubuhmu sedang butuh istirahat, mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah selamanya. Self-compassion juga tentang keberanian. Berani menerima bahwa kamu belum sembuh seluruhnya. Berani berkata jujur, aku capek. Dan berani mengakui bahwa kamu butuh dirimu sendiri. Ini bukan soal jadi egois. Ini soal menyadari bahwa kamu nggak bisa terus berharap dunia memahami dirimu. Kamu harus mulai dari memeluk dirimu lebih dulu, sebelum berharap orang lain datang memelukmu. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan yang mengajarkan untuk jadi kuat, tahan tangis, tahan sakit, tahan emosi. Tapi tahu nggak, kekuatan sejati justru ada dalam kelembutan, dalam keberanian untuk bersikap penuh welas asih, bahkan pada diri sendiri. Saat kamu mempraktikkan self-compassion, kamu sedang menciptakan rumah. Rumah yang bisa kamu pulangin setiap kali dunia terasa bising. Rumah di dalam dirimu sendiri, yang gak mengusir, gak menghakimi, dan selalu menerima kamu kembali. Cobalah pelan-pelan. Buat afirmasi sederhana sebelum tidur. Tulis surat pendek untuk dirimu di masa lalu. Tatap dirimu di cermin, dan ucapkan, aku masih layak dicintai, bahkan saat hancur. Self-compassion bukan tentang menyelesaikan semua luka, tapi tentang duduk di tengah luka, tanpa lari, dan tetap berkata, aku bersamamu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu layak ditemani oleh dirimu sendiri. Renungan untukmu di poin 10 ini. Ada saat di mana kamu nggak butuh orang lain untuk menguatkanmu. Yang kamu butuhkan hanyalah kehadiran penuh dari dirimu sendiri, kejujuran untuk merasa, dan keberanian untuk menerima itu semua. Pelukan paling dalam sering datang dari hati kita sendiri, bukan dari luar. Self-compassion bukan tanda lemah, tapi bentuk kekuatan terdalam. Kekuatan yang tidak meledak, tapi menenangkan. Kekuatan yang tidak memaksa bangkit, tapi menemani saat jatuh. Dan disitulah pemulihan sejati pelan-pelan terjadi. Jangan tunggu orang lain mengatakan kamu pantas bahagia. Kamu bisa mengatakan itu sendiri. Kamu bisa menjadi orang pertama yang membela dan merawat dirimu saat dunia tidak tahu apa yang kamu alami. Karena pada akhirnya, kamu adalah rumahmu sendiri. Dan setiap hari, kamu bisa belajar untuk tinggal di dalamnya. Dengan lebih damai, lebih lembut, dan lebih jujur. Pelan-pelan, kamu akan tahu, itu cukup. Kalau kamu masih ada di sini, dan mendengarkan sampai akhir, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu luar biasa. Kamu mungkin belum merasa kuat sekarang, tapi keberanianmu untuk tetap bernapas, keberanianmu untuk tetap mendengar satu kata lagi, itu sudah cukup jadi bukti kalau kamu tidak pernah benar-benar menyerah. Video ini bukan akhir dari segalanya, tapi mungkin bisa jadi awal dari perjalanan baru. Kamu nggak sendirian, kamu nggak harus kuat sepanjang waktu, dan aku ingin jadi bagian dari ruang kecil yang mengerti kamu, tempat di mana kamu boleh lemah, boleh jatuh, dan tetap merasa layak untuk disayang, tanpa syarat. Aku akan upload video seperti ini setiap hari, buat kamu yang mungkin butuh ditemani, di malam-malam yang sepi, di hari-hari yang berat, atau di saat kamu ingin merasa dimengerti, tanpa banyak bicara. Klik subscribe, dan kita akan tumbuh, perlahan, tapi bersama.